Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali dalam seri kitab Kejadian kita. Slide saya boleh ditampilkan. Aku jadi nggak bisa dari sini ya? Nggak bisa, oke. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, next. Kalau lihat CV laki-laki ini bikin orang kagum, Bapak Ibu. Sekarang usianya 39 tahun. Namanya Johnny Kim, bukan Johnny Steven. Johnny Kim. Nggak kalah impresif tapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pernah jadi Navy SEAL, itu pasukan maritim elit Amerika Serikat. Tugasnya di Timur Tengah, di Irak. Kemudian setelah selesai tugas, dia ambil sekolah di Harvard Medicine School. Jadi apa? Jadi dokter. Setelah itu, yang terakhir, dia jadi astronot NASA. Jadi di usia 39 tahun, banyak orang di usia 39 sudah ganti-ganti pekerjaan. Tapi orang ini ganti kerjaannya nggak kira-kira. Kualifikasinya, dedikasinya bisa di 3 hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian luar biasa. Dan kalau disuruh milih saya pikir nggak sedikit yang mau punya pasangan kayak Johnny Kim. Punya mantu kayak Johnny Kim. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan melihat perikop yang berbicara bagaimana Tuhan terlibat di dalam kehidupan manusia yang mencari pendamping hidup. Bagaimana Ribka dengan karakternya juga yang unggul bisa jadi pendamping Ishak. Bagian ini akan sangat relevan buat jemaat yang sedang cari pasangan ataupun orang tua, kakek nenek yang sedang berdoa untuk anaknya, untuk cucunya. Sedikit disclaimer Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat khotbah ini saya berharap mereka yang melihat singleness tidak melihatnya sebagai suatu momok. Slide berikutnya. Singleness atau melajang bukanlah kondisi yang baru genap kalau seseorang menikah. Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa pernikahan bukan untuk semua orang. Ada yang memilih untuk tidak menikah karena alasan-alasan tertentu, dan ada yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Seperti beberapa dosen atau misionaris yang saya kenal dan Rasul Paulus sendiri. Jadi saya harap khotbah hari ini tidak diterima sebagai suatu bentuk tekanan, pressure buat orang-orang yang sudah sering ditanya kapan nikah. Khususnya di gereja kita, saya bersyukur ada om tante yang peduli dengan teman-teman muda, dicoba dicariin gitu. Dan hal lain yang kita bisa kerjakan adalah mendoakan. Kita doakan karena doa orang benar nggak hafal. Iya benar, besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, lebih dari sekali topik mencari jodoh pada lewat perikop hari ini, yang terutama adalah tentang bagaimana Allah memelihara perjanjiannya lewat Abraham dan sekarang lewat Ishak. Because his story is about him, about his story. Slide berikutnya. Jadi kisah sejarah adalah tentang Allah, tentang kisah Allah. Dan firman yang dibaca dengan benar akan membawa kita makin terserap ke dalam kisahnya. Kalau kita baca firman, kita refleksikan, kita tempatkan diri kita dengan tepat di hadapan firman Tuhan, kita akan makin bersandar kepada Tuhan. Kita akan makin berharap kepada Tuhan. Dan saat kita bersandar kepadanya, maka siapa yang Ishak akan nikahi, siapa yang kita akan nikahi, siapa yang anak kita, cucu kita akan nikahi, semuanya itu kita bisa lihat dalam providensia Allah, pemeliharaan Allah, pimpinan Allah. Jadi kita nggak lihat Allah cawe-cawe, ganggu-ganggu siapa yang kita bakal nikahi atau Ishak bakal nikahi itu sebagai suatu bentuk gangguan. Kenapa sih Tuhan atur-atur saya mau nikah sama siapa? Suka-suka saya dong. Melainkan sebagai bentuk perhatiannya. Melainkan sebagai bentuk perhatiannya yang akhirnya bisa bikin kita makin mantep. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu setia dan dapat dipercaya untuk memelihara kita. Allah itu setia dan dapat diandalkan, disandari untuk memelihara kita. Prinsip pertama yang kita bisa ambil dari kisah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kenali siapa dirimu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham baru saja kehilangan teman hidup yang mendampinginya dalam naik turun perjalanan iman yang penuh kenangan. Hal ini tentu saja sangat berdampak bukan hanya buat papa Abraham, tapi juga buat anak Ishak. Dan dalam kondisi yang lanjut usia, Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Abraham kini bertanggung jawab akan siapa yang Ishak akan nikahi. Ia tidak mau menantu seorang perempuan Kanaan yang akan bisa membuat Ishak serong dari Allah. Maka dari itu di ayat 4-7 ia memilih hambanya yang paling senior sekaligus orang kepercayaannya untuk mengemban misi penting, mencarikan istri bagi Ishak. Tapi dia bilang nggak boleh cari di sini, carinya di Mesopotamia. Dari kerabat Abraham sendiri, keluarga Abraham sendiri. Yang sebenarnya sudah dia tinggalkan hampir 100 tahun. Dia udah lama nggak lihat keluarganya, 100 tahun itu lama ya. Hidup kita aja nggak ada 100 tahun. Abraham sudah 100 tahun tidak pernah lihat keluarganya. Anaknya, cucunya, ponakan-ponakannya gitu ya, anak-anak ponakannya. Dan kini dia berkata kepada hambanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi Abraham kasih misi, tapi Abraham juga kasih wanti-wanti, memperingatkan. Abraham sedang tunduk pada Allah yang berkata bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian yang kuberikan kepadamu. Jadi Ishak gak boleh pulang, gak boleh balik kampung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di antara kita yang muda-muda ada yang lihat ini kok kayak zaman dulu banget gitu ya, Siti Nurbaya dijodoh-jodohin. Sesuatu yang aneh mungkin pada zaman ini, tapi pada waktu itu ini sesuatu yang lumrah. Urusan menikah adalah urusan orang tua. Walaupun nanti di pasal berikutnya kita lihat Ishak sebenarnya sudah umur 40 atau 45 tahun. Jadi sudah cukup dewasa. Tapi pernikahan adalah urusan orang tua pada budaya waktu itu. Dan di ayat 8 dan 9, hamba tersebut diminta untuk bersumpah sambil meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham. Tindakan ini melambangkan ketundukan hamba tersebut pada otoritas Abraham tuannya. Dan ia baru lepas dari sumpah tersebut kalau wanita perempuan yang diajak menolak untuk ikut ke Hebron, ke tempat Abraham. Prinsip pertama Bapak Ibu Saudara sekalian dari bagian ini adalah kenali siapa dirimu. Abraham sadar betul akan panggilannya, akan perjanjian yang Allah buat dengan dirinya. Sehingga itu menentukan identitas dia. Sekaligus memberikan batasan, boundaries, untuk menentukan siapa yang akan jadi menantu. Sebagai anak-anak Tuhan yang dimateraikan dalam perjanjian baru dengan darah Kristus, kita pun punya identitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan identitas itu sepaket dengan boundaries yang nggak bisa kita anggap sebelah mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, wawasan dunia Kristen, di dalam wawasan ini pernikahan bukan hanya tentang dua, tapi tiga pihak. Allah suami istri, Allah suami istri. Dalam kekristenan pernikahan bukan hanya tentang suami dan istri. Mungkin ada yang sembarangan, nikahnya di gereja, ikut liturgi pernikahan, tapi semuanya hanya formalitas. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu, katekisasi atau bimbingan pranikah penting. Salah satunya adalah agar setiap pribadi sepakat, being on the same page, terkait teologi dan ekspektasi dalam pernikahan Kristen. Karena again, pernikahan bukan tentang our story. It is about His story. Dan bagaimana kita terserap ke dalam kisah Allah. Kalau salah satu pasangan tidak mengakui Allah Tritunggal yang kita kenal lewat Tuhan Yesus, janji nikah tentunya tidak bisa dibuat. Karena janjinya di depan altar, di hadapan Allah. Tapi ada tuh pasangan beda agama, langgang-langgang aja. Well, kalau tujuannya hanya memenuhi minimum requirements, syarat-syarat paling dikit, pernikahan bisa berjalan. Tapi pastinya masing-masing pasangan tidak bisa sungguh-sungguh berpegang pada iman mereka.
Bapak Ibu yang lebih pengalaman tentu setuju bahwa dalam pernikahan ada begitu banyak pengorbanan, begitu banyak pengendalian diri yang dibutuhkan untuk hidup bersama sebagai dua orang berdosa dalam satu atap. Dan menikah dengan orang yang berbeda iman akan nambah kompleksitas pernikahan. Contohnya isu tentang anak. Mau dibawa ke tempat ibadah papanya atau mamanya. Yang langgeng, pasangan yang langgeng pasti bakal santai aja. Ya mau ikut papa boleh, mau ikut mama boleh gitu ya, nggak apa-apa. Tapi buat kita yang beriman bahwa Kristuslah satu-satunya jalan kepada Bapa, kita nggak akan main-main dengan nasib kekal anak kita. Waktu keduanya sama-sama ngotot, karena sama-sama beriman misalnya, akhirnya cuman bisa gigit jari, makan hati. Ini baru satu contoh. Jadi identitas akan menentukan batasan dalam mencari pasangan. Abraham kenal Allah, kenal diri sehingga tahu diri. Dan dengan demikian menolak ambil mantu perempuan Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa dikenal sebagai student, manager, keturunan ningrat. Tapi identitas kita yang terutama adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Dan status itu harusnya mendefinisikan keberadaan kita. Menentukan tindak tanduk kita. Untuk lebih spesifik, topik tentang kenal Allah, kenal diri, tahu diri, join One Day Seminar Sabtu depan Bapak Ibu. Iklan dikit ya. Ini prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kenali diri. Identitas kita akan menentukan siapa yang akan kita nikahi atau siapa yang mantu kita, cucu kita akan nikahi. Prinsip yang kedua adalah kenali siapa dirinya. Tadi dirimu, sekarang dirinya, pasangannya, calonnya. Dan kita perlu minta Tuhan bantu singkapkan supaya jangan sampai yang dicari kucing anggora dapatnya kucing garong Bapak Ibu. Untuk hal ini kita bisa lihat lagi dari apa yang dikerjakan oleh hamba Abraham. Unta Bapak Ibu Saudara sekalian waktu itu merupakan sarana transportasi jarak jauh yang sangat mahal. Bayangkan mobil mewah lah yang besar gitu ya kalau zaman sekarang. Dan karena periode itu unta jumlahnya terbatas, ketika dikatakan bahwa hambanya membawa 10 ekor unta, yang baca itu bakal wow. Abraham bukan orang sembarangan. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan sambil membawa 10 ekor unta, dia membawa berbagai barang berharga. Jarak dari Hebron, Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat Sarah di sini ya, di bawah. Ini tempat Sarah dikuburkan. Sampai atas ke Haran itu kurang lebih 1000 kilometer. Sekarang pakai pesawat 1 jam sampai. Tapi kecepatan rata-rata pejalan kaki atau pakai karavan bikin perjalanan hamba Abraham ini at least 3 minggu. 3 minggu baru sampai atas. Hampir 1 bulan. Singkat cerita, dengan 10 unta dan barang-barang berharga sampailah hambanya ini dan berhenti dekat suatu sumur. Budaya waktu itu setelah seharian bekerja, umum bagi para wanita untuk kumpul di sumur, ambil air untuk mempersiapkan makanan dan minuman malam, dinner. Dan di sana hamba itu sambil menunggu di sumur memohon kepada Tuhan, minta suatu tanda. Perempuan yang ramah kepadanya dengan memberi minum tidak hanya baginya, tapi unta-untanya, itulah pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda yang diminta ini sebenarnya tidak spektakuler. Keramah tamahan buat orang Indonesia, kalau ada tamu datang kita jamu biasa. Tapi yang diminta ini tidak spektakuler, tapi berat Bapak Ibu. Dikisahkan bagaimana Allah ketika mendengar doa hambanya, menjawab doa itu bahkan sebelum dia bilang amin. Belum selesai doanya, Tuhan langsung jawab. Apa yang terjadi? Di ayat 15 sampai 21, seorang anak gadis yang sangat cantik bernama Ribkah datang. Ia memenuhi syarat karena dikatakan di Alkitab bahwa Ribkah adalah kerabat dari Abraham.
Kemudian dikatakan dia masih perawan. Artinya apa? Kalau dibawa balik dan menikah dengan Ishak, kita tahu anaknya anak Ishak, bukan anak yang lain, orang lain. Itu detail-detail yang kecil sebenarnya tapi penting, hendak ditekankan di sini. Dan yang luar biasa adalah bahwa Ribka menawarkan minum bagi ke-10 unta tanpa diminta. Hambanya cuma minta, boleh minta air? Terus dia bilang, iya saya kasih air sama unta-untanya. Saya yakin kalau kita jadi tamu yang disambut dan dilayani demikian rupa, kita akan merasa spesial. Dan ini tanda yang dijawab, dikasih sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Satu unta bisa minum 90 liter setelah perjalanan panjang yang panas. 90 liter. Ada berapa? 10 unta. Bisa 900 liter. Kalau kendi atau buyung itu 4-5 liter, berapa kali Ribka harus bolak-balik? Ya, yang matematikanya cepat. 200 kali Bapak Ibu. Kalau nurunin kendi ke sumur, diangkat lagi, modelnya diketali ya, belum ada katrol kali waktu itu. Diturunin, diangkat, itu 2 menit saja. 2 menit kali 200 kali berapa? 400 menit. Lebih dari 6 jam. Itu udah cepet banget loh, 2 menit bet gitu, udah kayak mesin. 6 jam Bapak Ibu, kasih minum unta. Dan yang dilakukan oleh hambanya adalah mengamati. Sambil capek, dia liatin Ribka. Balik lagi, ambil air, balik lagi, ambil air, balik lagi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini karakter. Tanda ini bukan sekedar tanda. Yang dia minta sebenarnya adalah karakter. Supaya Tuhan menunjukkan karakter calon istrinya Ishak. Setelah dikatakan kalau kita baca di situ, unta-untanya puas minum. Bukan cukup minum, puas minum. Setelah puas minum, kemudian baru ditanya, kamu siapa? Keluarga siapa? Terus Ribka cerita. Dan kemudian di ayat 27 dikatakan, bersujudlah hamba itu kepada Tuhan yang telah menjawab doanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba ini belajar percaya sama Tuhan dengan sepenuh hati. Dan sesuai dengan Amsal 3 ayat 5-6, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan luruskan jalan. Nyata dalam kehidupan hamba ini. Saya pikir salah satu kesalahan orang percaya dalam mencari tanda adalah mereka kerap kali minta sesuatu yang instan. Minta sesuatu yang gampang. Tapi ya semua orang juga maunya kalau bisa instan, kenapa repot? Wajar. Tapi mereka enggan buka firman. Mereka tidak mencarinya lewat doa. Tanda yang di sini itu bukan kayak Tuhan ini habis ibadah, saya pakai baju biru, kalau ada yang pakai baju biru terus ngajakin saya kopi, mungkin itu jodoh saya Tuhan. Tolong Tuhan, jawab doa saya Tuhan. It's not like that Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ditambah lagi, biasanya kalau orang udah kesengsem, udah kasmaran gitu kan ya, sangat toleran, betul ya? Enggak, kata-katanya bukan kasar, dia jujur, apa adanya. Enggak, bukan cerewet, ramah. Enggak galak kok, cuman tegas. Bapak Ibu Saudara sekalian, pola yang berulang bisa juga jadi tanda dari Tuhan, bukan? If it looks like a duck, swims like a duck, quack like a duck, then it probably is a duck. Itu juga bisa jadi tanda. Jadi tanda yang diminta hamba ini bukan tanda sembarang tanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi minta Tuhan menunjukkan karakter sesungguhnya dari orang yang belum dia kenal. Bukan berarti perasaan tidak penting. Tapi karakter jauh lebih utama. Karena kalau kita sadar pernikahan adalah tentang menua bersama, bukan memuda bersama, pertimbangannya bakal lain bukan? Bukan hanya tentang perasaan, bukan hanya sebatas
cantik atau ganteng atau six pack doang. Karena tentang menua bersama. Ada hal yang lebih esensial yang perlu dicari. Dan itu yang dicari oleh hamba ini. Karakter calonnya, calon istrinya Ishak. Dan syukurnya sekarang kita punya yang mereka nggak punya waktu itu. Alkitab, pedoman hidup, pimpinan Tuhan, pesan Tuhan. Jadi perlu kita gumuli bersama dengan Tuhan. Buka Alkitab, baca apa kehendak Tuhan. Entah untuk cari pasangan hidup atau hal-hal lainnya. Berdoa dan membuka Alkitab. Kenapa karakter? Kenapa karakter yang dicari sebagai tanda? Karena karakter sangat menentukan masa depan pernikahan. Ada dua pertanyaan paling penting dalam hidup, dan mungkin siapa yang kita nikahi adalah pertanyaan kedua terpenting setelah siapa yang kita percaya, siapa yang kita sembah. Dalam pernikahan ada air mata bahagia, ada air mata duka, paket komplit ya, nggak bisa milih. Tapi ada pernikahan di mana yang satu lebih banyak dari yang lain. Orang yang mendampingimu adalah orang yang pertama kita lihat waktu bangun, dan yang terakhir sebelum kita tidur. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bisa membesarkan atau mengecilkan hati. Selera humor mereka bisa membuatmu tertawa geli atau menangis malu. Tangannya dapat menggenggam atau menyakitimu. Kehadirannya dapat jadi balsem penyembuh atau tonggak penyesalan. So, apa yang perlu dicari? Karakter. Bagaimana cara carinya? Berdoa sama Allah, buka Alkitab. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar tidak terpahami, yang tidak engkau ketahui. Kenali siapa dirinya. Itu prinsip kedua. Lewat doa, baca Alkitab, dan minta karakter, tandanya karakter. Bapak Ibu Saudara sekalian, meski hamba ini telah berhasil, udah ketemu sama Ribka, pekerjaannya belum selesai. Karena sekarang yang harus dia yakinkan adalah keluarganya. Kalau anaknya mau, keluarganya nggak kasih kan nggak dilepas. Ketika dihidangkan makanan di depan hamba itu, berkatalah orang itu, hamba ini, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jadi dia sudah disambut, dikasih makan, untanya dikasih lagi, dikandangin. Terus dia bilang silakan, kata abangnya Ribka, si Laban. Silakan. Kemudian dia menjelaskan dari ayat 34 sampai 48, dia cerita ulang bagaimana dari pertama tuh Abraham mengutus dia sampai terakhir. Panjang lebar dia ceritakan, dan intinya dia mau bilang, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur pertunangan ini. Ayat 49 sampai 53, Laban abang Ribka dan Betuel ayahnya menjawab, karena telah nyata bahwa Tuhan yang membawa Bapak kemari, apa yang dapat kami katakan? Ribka ada di hadapan Bapak, bawalah dia, jadikan dia istri anak majikan Bapak, sebagaimana telah ditentukan oleh Tuhan. Dan ketika hamba Abraham mendengar perkataan itu, sujudlah ia kembali menyembah Tuhan. Keesokan harinya ketika mau pulang, Laban coba menahan, mamanya coba menahan, keluarganya coba menahan 10 hari lagi. Dan saya lihat di sini kayak ya anak keluarga mau lepas anak gadisnya pasti berat. Apalagi baru kemarin ketemu terus besok udah harus dibawa gitu. 10 hari lagi aja ya. Di sini dulu bentar, kita mau kangen-kangen, mau lepas-lepas gitu ya. Tapi si hamba tidak mau menunda. Terus akhirnya dibilang, ya udah kita tanya anaknya aja mau ikut kapan, mau berangkat kapan gitu. Di bawah tenda itu saya bayangin hamba berharap-harap cemas gitu ya. Ribka mau ikut atau enggak. Di Ribka memikirkan juga, ini dia nggak pernah ninggalin keluarganya dari lahir, dari kecil gitu ya. Dan perpisahan ini mungkin adalah perpisahan yang bikin dia tidak akan lihat keluarganya lagi. Abraham udah 100 tahun nggak pulang kampung. Terus dia akan lewat
padang pasir begitu luas, sama bapak ini nggak kenal, baru kenal kemarin begitu ya. Tahu-tahu bisa diculik kan ya kalau sekarang. Kemudian dia nakal nikah dengan pria yang nggak pernah dia lihat juga. Itu semua muter di kepala Ribka sambil hambanya menantikan jawaban. Dan akhirnya Ribka menjawab, iya, saya mau. Atau dengan bahasa lain, kalau ini Tuhan yang pimpin, saya siap untuk berangkat. Maka ayat 59, mereka mengizinkan Ribka dan inang pengasuhnya pergi dengan hamba Abraham dan orang-orangnya. Lalu mereka memberkati Ribka. Mereka berkemas, berangkat, dan pulang. Another 3 weeks, 3 minggu perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 60 sampai 67 ini waktu saya baca, yang saya bayangkan itu terngiang di kepala saya, Where Do I Begin, lagu tahun 1970, kalau tahu gitu ya, love story gitu ya. Ting 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 gitu ya, tahu ya? Ting 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 ting. Waktu saya cek liriknya pas banget gitu ya. Jadi background story-nya Ishak ketemu Ribka pertama kali gitu ya. With her first hello, ya kan pertama kali gitu ya. She gave new meaning to this empty world of mine. Pas ya. There never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Ya. Pokoknya bagus gitu, romantis gitu kan, bayangannya cakep gitu. Yeah, she fills my soul with so much love that everywhere I go I'll never be alone. Karena kita tahu Ishak baru kehilangan mamanya, dan buat kita yang pernah kehilangan orang yang dekat dengan kita, kita tahu ketika kekosongan itu bisa diisi kembali, it means so much gitu. Jadi waktu Ribka dari jauh lihat Ishak gitu, dia tanya sama ini hambanya, itu siapa gitu? Itu anak majikan saya. Kemudian dia pakai telengkung, kerudung maksudnya. Dia tutup mukanya, dan hari itu juga ia diambil menjadi istri Ishak. Bapak Ibu Saudara sekalian, as much heartwarming this love story can be. Seindah-indahnya, seromantis-romantisnya kisah cinta ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pakai kacamata yang lebih luas, kita bisa lihat bahwa this story is a little bit a part of God's love story. God's big love story. Bagaimana Tuhan lewat Abraham, Ishak, dan lewat Ribka pada akhirnya kita bisa dapat juru selamat kita. Tuhan kasih, Bapa mengutus Yesus karena begitu besar kasihnya atas dunia. Dan all of us, kita menantikan satu waktu di mana mempelai Kristus bisa menikah dengan Kristus. Waktu Kristus datang kembali, ketika gereja disunting oleh Kristus. Kita looking forward to that time, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya pikir yang kita bisa lihat buat kita yang gak sedang mencari jodoh, buat kita yang pakai kacamata yang lebih besar, mungkin kita pernah dengar istilah God help those who help themselves. Tapi saya pikir itu kurang alkitabiah. Dari kisah ini kita bisa lihat God helps those who completely entrust themselves to Him. Tuhan tolong mereka yang mau percaya sama Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan, bukan ngototnya sendiri, bukan berjuang sendiri, tapi doa, cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini memberikan refleksi kepada kita tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah yang terus memelihara, menopang, menuntun, entah kita sadar atau tidak. Dan atas dasar kebenaran ini, kita bisa hidup, kita bisa cari pasangan, cari kerja, cari rumah, cari planning untuk masa depan apapun itu dengan bijaksana. Kita nggak sembarangan karena kita tahu identitas kita, tapi juga nggak kelewat khawatir. Karena sekalipun kita bikin keputusan yang salah, Tuhan tetap bisa bekerja. Jadi kita aman di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama Abraham kita boleh mengimani bahwa Allah itu setia.
dan Ia dapat dipercaya untuk memelihara kita. Bagian kita taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk petunjuk bagi kami yang sedang berdoa untuk pasangan anak kami atau cucu kami. Bapa, kami berdoa supaya Engkau boleh terus memimpin, mengingatkan kami akan identitas kami, dan membantu kami mengenal calon kalau kami sedang mencari calon kami. Sehingga kami boleh mencari dan mendapat pasangan yang sesuai kehendak Tuhan. Dan yang terutama Bapak, kami berdoa supaya kebenaran firman hari ini tentang Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara, sampai hal-hal detail sekalipun boleh kasih kami kelegaan, ketenangan hati. Kami gak khawatir, kami gak kelewat takut. Karena meskipun kami gak tahu di depan, kami gak tahu banyak hal, tapi kami tahu Tuhan ada dan Tuhan dapat diandalkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa menyerahkan hidup kami, kekhawatiran kami, pergumulan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.